Hello guys. Sebagai negara dengan sejarah budaya yang panjang, Jepang memiliki banyak sekali legenda urban, pastinya menyeramkan. Misalnya kisah tentang puisi kematian Tomino, dan masih ada beberapa cerita lain yang bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah hantu paling seram yang ada di Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, berikut top 7 fakta telah merangkum 7 kisah hantu paling seram yang ada di Jepang. Sebelum menonton videonya, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol lonceng agar bermanfaat bagi semua orang. 1. Hanako-san. Bisa dibilang kisah Hanako adalah kisah yang paling populer di antara legenda horor lainnya di Jepang, yakni wanita kecil yang menghantui toilet perempuan di sekolah. Konon Hanako-san bisa dipanggil dengan cara mengetuk pintu toilet 3 kali sambil bertanya, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Jika ada jawaban dengan suara misterius, maka dalam bilik toilet akan muncul seorang gadis dengan rok merah atau pakaian serba putih. Ada banyak versi dan cerita tentang sejarah Hanako-san. Ada yang menyebutkan bahwa ia dulunya adalah murid korban bully di sekolah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah korban pengeboman sekolah ketika sedang bermain petak umpet. 2. Si mulut robek. Biasanya kalau kita flu mungkin memakai masker agar tak menular kepada orang lain, atau masalah asap karena kebakaran hutan di Sumatera juga memaksa orang mengenakan masker agar tak terjangkit ispa. Tapi hati-hati kalau kamu di Jepang dan bertemu seseorang perempuan mengenakan masker di malam hari, bisa jadi ia adalah Kuchisake Onna. Pengakuan dari beberapa penduduk adalah Kuchisake Onna sering muncul di jalanan sepi dan bertanya pada orang yang ada di hadapannya apakah dia cantik. Bila orang tersebut menjawab iya, Kuchisake Onna akan melepas maskernya dan bertanya lagi, meskipun begini, sambil memperlihatkan luka robek di sepanjang mulutnya hingga mendekati kedua telinga. Jika orang itu ditemui menjawab tidak, maka Kuchisake Onna akan segera membunuh korbannya dengan gunting yang selalu ia bawa. Ada 2 versi cerita tentang sejarah munculnya Kuchisake Onna. Versi yang paling populer menyebutkan bahwa dulunya ia adalah seorang salir samurai yang sangat cantik namun gemar berselingkuh. Ketika perselingkuhannya terungkap, suaminya sangat marah dan melukai wajah Kuchisake Onna dari telinga ke telinga. Sementara itu versi lainnya menyebutkan bahwa ia adalah korban malpraktik dari seorang dokter yang hendak mengoperasinya. Saat itu ia dibius menggunakan minyak yang berbau menyengat. Ketika sedang operasi, ia tidak bisa tenang karena bau yang menyengat tersebut. Lalu secara tidak sengaja sang dokter merobek mulutnya menggunakan pisau bedah. 3. Kashima Reiko. Legenda horor Kashima Reiko sangat populer di daerah Hokkaido. Ia berwujud perempuan dengan 2 badan yang terpisah di bagian pinggang. Konon dikisahkan pada suatu malam Kashima Reiko diganggu oleh segerombolan pria. Kashima Reiko berteriak minta tolong namun tak ada yang mendengar. Ia lalu berangkak hingga tak sadarkan diri di sebuah rel kereta api, hingga kereta datang dan membelah badannya menjadi 2 bagian. Sejak itu Kashima Reiko terkenal menjadi legenda urban tentang seorang perempuan yang mencari bagian tubuhnya yang lain. Hantu ini sering diceritakan muncul di kamar mandi sekolah dan gedung perkantoran sekitar Hokkaido. 4. Akamanto. Akamanto sering mempunyai arti yaitu jubah merah. Ia adalah sosok hantu pria yang kabarnya sering bergentayangan di kamar mandi perempuan dengan mengenakan jubah merah dan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya yang tampan. Kemunculannya ditandai dengan suara misterius yang bertanya pada pengunjung toilet apakah ia ingin kertas warna merah atau biru. Jika pengunjung toilet memilih warna merah, maka ia akan membunuh dengan kejam hingga bersimbah darah. Sedangkan jika ia memilih warna biru, Akamanto akan datang mencekik korban hingga kulit korban berubah menjadi pucat kebiruan karena kehabisan napas. Nah, bingung kan harus milih yang mana? 5. Himuro Mansion. Kamu pernah bermain video game Fatal Frame? Kalau ya, pasti tidak asing lagi dengan kisah Himuro Mansion, karena game tersebut diambil dari kisah nyata Himuro Mansion. Himuro Mansion adalah sebuah rumah tradisional Jepang yang memiliki luas cukup besar dan terletak di area terjal berbatuan di perbatasan Tokyo. Tempat ini menjadi terkenal karena pernah terjadi pembantaian besar-besaran di sana. Dikisahkan keluarga besar Himuro adalah penganut aliran Shinto kuno yang sangat taat. Salah satu ritual yang masih dijalankan adalah The Strolling Ritual yang bertujuan untuk melindungi keluarga Himuro dari karma buruk.
Tradisi ini dilakukan setiap 50 tahun sekali dengan cara memilih bayi perempuan dari keluarga untuk diperbesarkan secara diam-diam dan diisolasi dari dunia luar. Ketika ritual dijalankan, anak perempuan ini digiring keluar di tempat persembunyiannya dengan leher, tangan, dan kaki terikat pada sekawanan sapi atau kuda yang akan menarik tubuhnya. Suatu saat dalam sebuah cerita setempat disebutkan bahwa anak perempuan ini jatuh cinta pada pria yang menyelamatkannya dari ritual mematikan ini. Mengetahui hal ini, kepala keluarga Himuro saat itu segera mengambil pedang dan membunuh semua anggota keluarganya secara brutal. 6. Nopperabu. Nopperabu artinya hantu muka rata, adalah salah satu legenda urban yang paling tua di Jepang. Wujudnya sama seperti manusia biasa, hanya saja wajahnya rata tanpa mata, hidung, dan bibir. Ia sering muncul tiba-tiba lalu berbicara dengan ramah terhadap orang lain. Awalnya, lawan bicaranya tidak menyadari jika ia sedang berbicara dengan Nopperabu. Ketika lawan berbicaranya lengah, Nopperabu segera menunjukkan wajahnya yang rata dan membuat lawan bicaranya lari terbirit-birit. 7. Rokurokubi. Sama seperti Nopperabu, Rokurokubi adalah salah satu legenda urban yang telah berusia ribuan tahun. Rokurokubi adalah siluman perempuan yang dikutuk karena melanggar karma Buddha. Di siang hari ia tampil sama seperti manusia biasa, sedang malam hari ia berubah menjadi perempuan yang dapat mengulurkan leher hingga sangat panjang dan mengubah wajahnya menjadi sosok yang menyeramkan. Menurut kisahnya, Rokurokubi dapat hidup bersama manusia biasa dan berpura-pura hidup normal seperti manusia biasa lainnya. Itulah tadi 7 kisah-kisah hantu urban legend yang ada di Jepang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar bermanfaat bagi semua orang, dan jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat untuk Anda.